Ya, akhirnya dengan Powell di hari terakhir justru hanya kembali mengulang bahwa pentingnya stimulus fiskal, yaitu dukungan dari stimulus pemerintah. Dalam hal ini baik itu pemerintah Trump maupun yang disetujui oleh Kongres. Sampai saat ini kurang lebih di 2 bulan terakhir lebih tepatnya, dana stimulus lanjutan justru tertahan dengan perdebatan yang berkepanjangan yang tidak berkesudahan tentang nominal. Partai Demokrat yang menginginkan sekitar 2,4 triliun, sementara Republikan justru hanya berkutat di kisaran 600 billion. Tapi yang terakhir, kurang lebih di pekan lalu, Trump sempat mengisyaratkan bahwa dia menginginkan angka besar dan meminta Partai Republik untuk mempertimbangkan. Dan hal tersebut ditemukan dengan angka kurang lebih di patokan 1,2 atau mungkin 1,5 triliun. Tapi apa daya, sampai detik ini pun kita masih belum mendapatkan kabar terbaik tersebut. Tapi kalau kita melirik dari apa yang sempat disampaikan Trump, jelas-jelas bahwa kebijakan stimulus fiskal lanjutan itu sangat diperlukan oleh masyarakat yang terdampak oleh pandemi global tersebut. Tentunya mengingat pentingnya dana ini untuk biaya kehidupan bagi masyarakat yang nantinya justru akan mendongkrak dari daya beli masyarakat tersebut. Kalau itu terjadi, maka roda ekonomi bisa kembali berputar dan diyakini disitulah letaknya pemulihan ekonomi. Oleh sebabnya, hal tersebut akan menjadi sinyal positif bahwa Fed cenderung memaksa, dalam hal ini pemerintah melalui Kongres, untuk segera merealisasikan paket stimulus tersebut. Well, saya rasa apapun yang terjadi, kita tinggal menghitung waktu, tinggal menunggu waktu bahwa hal tersebut sudah dipastikan akan segera dikucurkan. Meskipun timingnya yang tidak tepat. Karena pasca mereka melegalkan atau mensahkan RUU bagi pendanaan pemerintahan, justru mereka akan masuki masa reses di bulan September sampai pertengahan Oktober, yang mana hal ini akan mengancam tentang kemungkinan roda ekonomi selanjutnya. Tapi bisa saja di pertengahan tersebut Ketua DPR juga akan berkonsultasi dengan Senat ataupun bahkan wakil dari Gedung Putih untuk segera merealisasikan. Tapi saya sangsi, karena Pilpres sudah mulai mendekat, kemungkinan mereka lebih terfokus kepada kandidat capres dari masing-masing partai dan juga dukungan-dukungan. Tentunya kampanye akan menyita waktu dan perhatian dan juga budget yang tidak sedikit. Well, apakah mereka akan seegois itu untuk mementingkan paket kampanye atau akan mementingkan untuk roda ekonomi setidaknya bisa berjalan untuk masyarakat? Itu akan menjadi pertanyaan. Tapi dalam technical, kemarin saya sempat menyebutkan tentang teritori yang bisa Anda pertimbangkan mulai memasuki zona untuk medium term. Saya rasa di penghujung bulan September kita akan mendapatkan downtrend yang mana areal tersebut sudah sempat terjadi beberapa kali, bahkan kemarin 1848 adalah teritori pertama yang seharusnya Anda sudah mulai melakukan atau menyusun strategi averaging, di mana potensi tersebut saya rasa di Oktober, November, dan Desember kemungkinan kita akan melihat peluang rebound yang akan terjadi di gold, mirip dengan apa yang terjadi di periode bulan Maret yang lalu. So, technical view kali ini kita akan melihat teritori selanjutnya, terutama untuk intraday. Apakah akan terjadi kejutan atau memang kembali tertahan di zona psikologis 1900. Technical view 25 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Dan akhirnya kenaikan untuk DXY atau dolar mengalami stagnasi atau rintangan di zona mendekati areal resisten, areal garis putus-putus berwarna kuning ini, persis dengan apa yang sempat kita bahas kemarin ya. Kalau misalkan Anda lihat dari penutupannya, bentuknya jelas ini spinning top ya. Kalau misalkan diperbesar seperti itu, Anda akan lihat di situ tail ke atas ataupun tail ke bawah cenderung berimbang. Jadi saya asumsikan itu spinning top. Di mana spinning top tersebut sebetulnya namanya indecision candle. Di mana indecision candle berarti bahwa dia cenderung nanti stimulasi ataupun trigger berikutnya bisa lebih ke atas atau mungkin akan terjadi pembalikan arah. Oleh sebabnya, kalau misalkan dilihat spinning topnya berwarna merah, dalam hal ini memang ini adalah candle bearish, maka kemungkinan potensinya lebih kecenderungannya akan terjadi penurunan. Itulah sebabnya kenapa di dalam grafik ini saya memberikan tanda panah ke bawah, karena kemungkinan potensinya akan terjadi at least entah itu koreksi atau mungkin reversal bearish. Setelah Anda lihat di sini, 3 hari beruntun atau kurang lebih dalam 1 pekan terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Bagaimana dari outlook dari H4-nya sendiri, persis dengan apa yang juga kita gambarkan kemarin. Secara kebetulan zonasi dari trend channel yang kita gambarkan
kurang lebih mirip ya. Kemarin saya juga menyebutkan ada beberapa skenario yang mungkin saja akan terjadi, dan ini memang kecenderungannya kemarin sempat dia spike lalu kemudian sempat muncul di atas area resisten, tapi Anda bisa lihat lagi ini adalah fake breakout, di mana breakout yang sebelumnya justru digagalkan dengan next candle yang mengalami penurunan. Nah, lalu kemudian skenario masih tetap sama ya. Skenario kita masih tetap sama, di mana penurunan bisa saja relatif terbatas di zona tengah. Lalu di zona tengah nantinya akan terjadi penentuan apakah dia akan berimbas mengalami penurunan kembali sampai at least support kedua atau kita sebut dengan support dari area trend channel, atau justru rebound kembali atau dimentahkan kembali dengan pola B ini. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H1, kemungkinan potensi pembalikan arah sudah terjadi, lebih tepatnya tadi malam, karena seperti Anda lihat di sini, kemarin pun saya sempat memberikan kode ataupun pertanyaan apakah di sini nantinya di area resisten tersebut akan terjadi rejection atau mungkin lebih kepada breakout ke area atas. Ternyata rejection, lalu kemudian ternyata memang sinyalnya adalah breakout di area support tersebut. Dan ingat bahwa zona yang saya garis putus-putus ini adalah menandakan tentang pola yang kita sebut dengan rising wedge, di mana rising wedge tersebut cenderung menunjukkan potensi kenaikan yang sudah memuncak, lalu kemudian nanti tinggal menunggu trigger untuk mengalami penurunan atau breakout. Dan itu yang terjadi lebih tepatnya tadi malam. Dan kali ini kalau kita lihat dari zonasi yang terakhir, ini polanya bisa saja membentuk yang kita sebut bearish rectangle. Saya hapus dahulu zona dari Fibonacci projectionnya karena itu sudah selesai. Lalu kemudian, nah ini ya, zonasi ini kita bisa anggap sebagai zonasi dari bearish rectangle. Oke, so kalau misalnya saya menggunakan hal tersebut untuk kemungkinan potensi bearish rectangle, maka yang harus saya tarik adalah seperti demikian. Ini kurang lebih dengan area supportnya seperti ini. Nah, ini adalah area bearish rectangle kita. Jadi ini adalah kedalamannya, dan ternyata ukurannya kurang lebih kita akan mendapatkan 93.84. Technical view gold 25 September 2020 di hari Jumat berjam 11 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian barat. Highs 1871.20 dan low 1861.70, running price berada di 1870.80. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan sell on pullback kemarin. Saya perhatikan ada beberapa kali kurang lebih zona kenaikan yang relatif tertahan di kurang lebih di zona 1862, 1865, lalu kemudian turun beberapa kali sampai menyentuh 1848 sebagai area terendah. Lalu kemudian di pertengahan malamnya ternyata memang dia rebound dan menembus zona 1874 ya. Oke, untuk hari ini kalau lihat dari candlestick, ya ini patokan kita untuk triggernya 24 September yang lalu atau kemarin kurang lebih tutup dengan candle berbentuk hammer. Artinya hari ini kita akan melihat potensi kenaikan, di mana yang harus Anda perhatikan 1872.80 area 50% yang sebelumnya sempat ditembus, berarti itu jadi area resisten terdekat, karena memang sampai saat ini area tertinggi adalah 1871.30, dan area tertinggi kemarin 1876.80. Saya rasa kalaupun misalkan 72 ini gampang ditembus, maka dengan mudahnya dia 1876 pun akan sangat mudah disentuh. Yang saya akan soroti kurang lebih zona biru, di mana ini adalah area 1903. Apakah kita akan mendapati area tersebut di penghujung sesi Amerika nanti? Tapi kalau tidak, mungkin yang paling ideal kurang lebih akan berada di kisaran 1882.20. Kemungkinan area-area tersebut bisa saja diuji atau bahkan dilewati. Kemarin saya sempat men-share tentang area-area yang mungkin saja menjadi token Anda harusnya sudah mulai mengincar area atau untuk strategi medium term, di mana zona-zonanya Anda tinggal cek kembali dengan zona yang sempat saya sebutkan di video kemarin 24 September 2020. Di grafik H4, area penurunan ya kemarin tertahan di zona biru. Ini adalah area historical price. Kita perkecil terlebih dulu untuk melihat, ya betul, ini adalah areal yang sempat tercapai kurang lebih di tanggal 22 Juli 2020. Jadi memang walaupun kita menggunakan Fibonacci expansion, lalu kita dapati 100%-nya sebetulnya di 1839, ternyata dia terhenti kurang lebih penurunannya di 1848. Ya, kurang lebih ini sebetulnya masih dalam zona. Kemarin kita sempat menyebutkan andai kata ada area 1839 ataupun 1843 itu adalah preferable untuk melakukan buy, karena kalau kemarin rilis video justru running price sudah mengalami tekanan di bawah 1860, dan yang saya khawatirkan 1850 itu adalah area support psikologis yang seharusnya juga akan menjadi teritori yang cukup positif untuk Anda mulai melakukan buy on dip ya. Ingat bahwa strategi yang saya anjurkan kemarin
di sela-sela video outlook harian itu adalah strategi untuk Anda yang prefer untuk strategi medium term. Karena mau tidak mau, stimulus hanya tinggal menunggu waktu. Di grafik H1, kurang lebih zona yang juga saya soroti bagian dari Fibonacci expansion. Tapi kali ini Anda bisa lihat sendiri, tadi pagi saya sempat men-share kepada Anda untuk melakukan buy kurang lebih 1862 ataupun 1865. Salah satu alasannya adalah ini, ya. Jadi kemarin dia secara bertahap merangkak, lalu kemudian dia sudah sentuh 1876. Ini berarti teritori ini. Lalu kalau saya tarik garis seperti ini, berarti kita memiliki zona resisten yang harus ditembus. Nah, saya catat di sini ada dua hal yang sangat penting. Pertama adalah area support 1862. Ya, tentunya tadi pagi sudah disentuh 1861.70 dan artinya saya ucapkan selamat lagi kepada yang melakukan buy on dip tadi pagi. Artinya TP pertama sudah dan kita tinggal melirik zona-zonasi berikutnya ya. Apakah TP kedua kita akan disentuh apa tidak? Karena secara logika teorikinya 1876 seharusnya tidak mustahil untuk disentuh. Nah, Anda bisa lihat di sini zonanya dia sudah membentuk letter U, lalu kemudian ini adalah sideway. Apakah ini kita sebut dengan cup and handle apa tidak? Kalau ya, berarti hati-hati saat penembusan 75 ya 875.00 berarti kita akan mendapatkan pola lanjutan kenaikan. Ya, yang mana 1875 tersebut merupakan area zona resisten kuat. Itulah sebabnya kalau itu berhasil ditembus sangat powerful dan sangat layak untuk Anda follow. Setidaknya mungkin saja target utamanya adalah di area tersebut 1894. Ya, kalau seperti ini dengan catatan strong resistance pertama lalu kemudian strong resistance kedua akan berada di kisaran 1894 ataupun 1896. Yang artinya lagi kalau misalkan Anda perhatikan dari zona ini, maka resisten pertama yang strong kalau itu ditembus berarti kita mengejar area resisten kedua. Tapi kalau masih terlalu efektif, maka yang akan terjadi adalah potential rejection di area tersebut. Buyout NIP 1863 ataupun 1865.50 sampai target pertama 1870.50. TP pertama kita sudah selesai, tinggal menantikan TP kedua 1876.00 dengan stop loss 1857.00 dan catatan kalau misalkan 1875 berhasil ditembus, maka siap-siap area target selanjutnya yang memungkinkan adalah 1894. Tapi saya sarankan untuk Anda, kalau Anda mencantumkan follow breakout atau buy on breakout, cantumkan TP Anda sedikit atau sekitar 3-5 poin dari area resisten kuat tersebut. Artinya, kalau kita memiliki 1894, berarti Anda harus memasangnya di 1888 ataupun 1889. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.